teman-temanku sih banyak yang suportif, cuma pernah sih satu kali ada yang tahu baru deket aja sama pacarku ini langsung aku nggak mau ya datang ke pernikahanmu kalau misalnya kamu harus pindah agama kayak gitu. Halo Kak, sore ini kita lagi sama siapa? Baby. Siapa? Baby. Debbie. Sebelumnya pernah pacaran beda iman nggak? Pernah. Pernah. Awalnya gimana sampai kamu tuh memutuskan pacaran sama orang ini? Awalnya tuh teman sekolah sih. Terus akhirnya ya dekatnya tuh 2-3 bulan. Itu ya dia ngomong itu beda agama kayak gitu. Masih ya udah jalanin aja ya. Iya. Jalanin aja. Oke. Seru nggak pacaran beda agama? Bilang seru sih seru, tapi banyak sedih. Sedihnya yang pertama ya dari orang tua sih. Tapi pernah dibawa ke rumah nggak pacarnya? Nggak pernah. Kalau kamu mungkin yang dibawa ke rumahnya dia? Pernah. Apa sih masalah yang sering kalian hadapi waktu jadi hubungan ini? Kalau masalah sih pasti ada ya. Yang pertama itu mungkin dari kalau aku mau pergi nih jalan-jalan waktu malam mingguan, aku kalau mau pamitan sama mama pergi kan harus bohong dulu. Itu sih usahanya. Harus bohong. Harus bohong dulu. Respon keluarga kamu gimana waktu tahu kamu tuh pacaran sama anak yang beda iman? Responnya yang pertama orang tua pasti bilang balik ke aku lagi, kamu mau siap atau enggak menerima dia. Siap dalam artian apa ya? Contoh kan yang namanya juga orang pacaran kan pasti tujuannya kan untuk kedepannya. Apa sih yang kamu rasain waktu ngelihat orang lain itu ibadah sama pasangan, sedangkan kamu tuh nggak bisa? Itu jujur aja ya, kalau aku lihat pasangan yang lain nih iri sih. Yang lain bisa sama pacarnya, aku sama mama kalau Pengennya sama pacarnya juga ya? ya maunya gitu, tapi kan nggak mungkin aku bawa. Kan pacaran kan tujuannya kan buat kita, sedangkan kalian itu nggak bisa gitu loh. Kalian beda agama kan nggak bisa. Kamu bakal udahin hubungan ini atau tetap nekat nikah sama dia? Dari aku sih mending udahin sih. Diudahin. Ya meskipun itu ya Saya terpaksa sayang ya, itu udah apa ya, udah sadar sih dari diri kita masing-masing juga ya, dari aku dan sama cowoknya juga. Ya itu kita juga nggak mau ngabisin waktu juga ya. semakin lama pacaran semakin ngabisin waktu, kan tujuannya juga nggak bisa ya, nggak jelas ya. Iya betul, nggak ada tujuan. Apa yang mau kamu katakan sama orang-orang yang sekarang lagi ada di posisi kamu? Kalau buat aku sih jangan habisin waktu aja sih buat kalau misalnya kalian udah tahu kalau kalian dari awal udah beda agama, mending kalian utusin gitu loh. Yang cewek mau ikut yang cowok atau yang cowok mau ikut cewek, karena kalau misalnya kalian nggak ada tujuannya itu sama aja sih, kalian kayak nyanyiin waktu aja. Itu aja yang bisa aku tanyain. Sebelumnya punya Instagram? Instagramnya apa? Onik.ini. Gamers ya. Iya. Ini bakal kita tayang di YouTube nggak masalah? Nggak apa-apa. Oke, salaman dulu. Malam ini kita lagi sama siapa? Ruth Magdalena. Ruth Magdalena. Iya, Ruth Magdalena. Aku manggilnya siapa ya? Magdalena. Ruth aja. Iya. Salam dulu dong. Oh iya. Pernah pacaran beda iman nggak? Selalu beda iman. Berapa pacaran sampai sekarang selalu beda iman? Iya. Apa sih yang kamu rasain waktu pacaran beda iman?
Sebenarnya ya takut, bukan takut ya, gimana ya, kayak udah tahu nggak bakal bisa tapi masih dicoba aja. Bodoh emang. Awalnya jalanin aja. Iya, jalanin aja karena masih remaja, masih SMP SMA itu masih kayak ya udah nggak apa-apa dari. Tapi yang terakhir ini juga beda gimana? Iya. Suka dukanya mas pacaran beda gimana? Ya sukanya sebenarnya sama aja sih kayak pasangan pernah ngapain. Cuma kalau yang dukanya tuh ya kalau misalnya ibadah kan ada yang kalau seiman kan bisa ibadah bareng. Kalau beda iman kan nungguin di luar. Terus awalnya tuh sebenarnya ya sebenarnya santai aja sih. Cuma tetap ngomongnya daripada kamu beda iman mending temenan dulu aja nggak apa-apa. Cuma kalau buat serius jangan kalau beda agama. Pernah dibawa sama cowoknya ke rumah? Cowok pernah, udah tahu. Udah tahu, nggak masalah. Dan tetap masalah. Tapi maksudnya bukan yang langsung nolak apa gimana, tapi tetap ya kayak nunggu teman aja. Temenan aja. Kayaknya lagi restu ya. Pasti. Ya ampun. Masalah yang sering kalian hadapi itu apa sih? Masalahnya ya apa ya? Sebenarnya ya orang tua sih. Ya mau nggak mau pasti itu. Terus ibadahnya juga. Jadi kayak gimana ya kalau beda iman kan harus ngingetin. Sebenarnya kan pengen ngingetin itu biar bareng-bareng, tapi kok ngingetinnya ini yang beda. Jadi kayak ya udah pasrah. Teman-teman gimana? Kalau teman-teman yang tahu ada support atau Support sih support, cuma pasti kalau ada yang teman karena aku seringnya beda, jadi kayak misalnya aku punya pacar terus apa agamanya apa ya Islam ya terus gitu lagi gitu kan ya, gimana lagi dong. kebetulannya kayak gitu ya? Iya nggak bisa mikir aku tuh suka aja kalau sebenarnya kalau misalnya dikenalin ke orang tua gitu loh, kayaknya udah walaupun ya kita tahu kita beda apa tapi dia tuh masih kayak ngiyakinin. Nah paling nggak bukan yang ngomong serius cuma kayak dikenalin aja itu Iya, paling sebenarnya dianggap lah ya. Iya itu yang bikin. Tapi kalau misalkan kamu pacaran lagi nih, dapet yang kayak gitu, terus kamu pengennya itu gak serius juga mau nikah. Kalau misalkan kamu ditawarin buat pindah ke agamanya dia, Iya. kamu bakal gimana? Dari awal pasti aku udah nggak mau, soalnya udah mau fokus sama yang seiman aja. Ada yang tanya gitu ada, kalau misalnya gini, kamu nggak kalau ikut? Aku udah ya apa ya, prinsipku itu udah kayak misalnya agamaku ini, ya misalnya aku lebih sayang ciptaannya daripada diri. Ada saran nggak buat orang-orang yang sekarang itu lagi ada di posisi kamu itu? Ya sebenarnya kalau misalnya memang sudah terlanjur atau gimana ya, itu kan pilihan kalian masing-masing sebenarnya. Tapi kalau belum jauh, sebaiknya sih Nikah. iya. Tapi kan nggak bisa maksain juga kan, gitu. Maksain keinginan orang lain. Kalau aku sendiri sih mending fokus saat yang seiman aja, kan kayak lebih enak, lebih lancar. Kalau itu kamu belum tahu nih masa depannya gimana, belum kalau misalnya nikah depan anakmu bakal gimana, nikahmu kamu mau nikah ya kalau kamu banyak duit ya salah di luar negeri itu baru di sini lagi. Oke, singkat aja udah kita tanyain. Sebenarnya punya Instagram? Punya Instagramnya apa kamu? Ruth MGDLNT panjang ya udah itu. Oke, ini bakal pertanyaan gitu nggak salah. Iya nggak apa-apa. Udah sama dulu. Oh iya. Terima kasih. Iya. Halo, kali ini kita lagi sama siapa? Sama Bila. Namanya siapa? Bila. Bila. Aku panggilnya? Bila. Tetap Bila. Pernah pacaran beda iman nggak sih? Kebetulan sekarang lagi jalanin. Awalnya gimana? Kok bisa sampai pacaran sama yang beda iman? Jadi awalnya kita tuh ketemu gara-gara main game bareng, main game RPG gitu. Seru nggak sih pacaran beda iman? Seru sih kalau menurutku. Serunya di mana? Jadi kalau seru tuh
paling kerasa kalau misalnya mau deket-deket hari besar gitu ya, terus sama mau jalanin ibadah masing-masing. Kayak misalnya si pacarku mau gereja, kalau misalnya aku main ke tempat dia kebetulan weekend, aku ikut ke gerejanya dia, jadi kayak tahu ambience-nya di gereja tuh kayak gimana sih pertama kali, terus oh gini rasanya. Terus kalau misalnya aku lagi puasa kemarin sahur dibangunin kayak Dibangunin gitu, dia? kayak toleransinya kerasa kayak gitu sih. Tapi apa ya, emang waktu awal PDKT ini kamu udah tahu dia beda agama atau gimana? Oh kalau itu udah tahu kan, dari namanya kan ketahuan banget kan. Terus pas PDKT juga cerita kalau dia Katolik, usahanya juga Islam, ya udah. Berarti pernah ikut dia ibadah? Pernah tiap minggu, pernah Natal kemarin juga ikut, Natal tahun kemarin ikut ke gereja juga gitu sih. Keluarga tahu nggak kalau kalian pacaran beda iman? Nggak tahu, kalau misalnya tahu mungkin siap-siap curhat kakak. Berarti setahun jalan belum ada yang tahu? Belum ada yang tahu. Kalau dari keluarga aku jelas aku backstreet, cuma dari keluarga dia kayaknya adiknya dia tahu, terus mamanya juga tahu. Ada niatan nggak buat dia disuruh main ke rumah atau kamu yang main ke rumahnya dia? Kebetulan kan kita sekarang lagi LDR Surabaya sama Bekasi, jadi kalau misalnya untuk main ke rumah dia kayaknya belum mungkin. Orang lain nih sama pacarnya itu bisa ibadah bareng gitu. Saya kalau satu iman kan bisa kan, bisa ibadah bareng. Tapi kamu tuh kayak nggak bisa. Kalau tuh ya kayak envy gitu kan, kayak sedih, pengen sih kayak kalau misalnya aku ke gerejanya dia kan masih bisa kan, cuma kalau misalnya aku ke masjid kan nggak mungkin karena beda kan namanya, nggak mungkin kan dia pakai ruku gitu kan bareng, mungkin ya itu kayak sedihnya pas misalnya aku ke agamaku gitu nggak bisa, kecuali kalau ke gereja itu masih bisa kayak sebelah kayak gitu. Suka dukanya apa sih pacaran beda iman? Suka dukanya ya kalau dilihat ke depan kayak gitu dibawa kemana ya, kayak di Indo kan masih susah kan regulasinya untuk yang beda agama kayak gimana kan, dikembaliin lagi ke agama masing-masing. Toh kalau dikembaliin ke agama masing-masing kan juga nggak mungkin harus ada yang satu ngalah kayak gitu sih, lebih ke harus bisa ngalah ego masing-masing gitu loh. Pacaran kan tujuannya juga menikah kan? Kamu pengen serius nggak? Ada masalah nggak waktu kalian pengen coba serius gitu? Tentu ada sih, pastinya ada sih kalau masalah, cuma ya kembali lagi sih kalau kita berdua udah bahas jauh sama ke sana ya otomatis udah ada yang kepikiran buat ngalah lah rencananya kayak gitu. Berarti udah siap ya sama risikonya, mungkin yang nentang lah, yang segala macem, yang ngapain bodo amat. Udah kayak ya udah lah ya, kayak hubungan kita juga yang jalanin kita, tapi ya itu balik lagi kan aku backstreet jadi belum berani ngasih tahu orang tua juga. Jadi kalau misalnya sebelum ngasih tahu, aku pastiin udah lulus kuliah, kerjanya juga settle, finansial stable, udah kayak siap semua. Jadi in case emang harus disuruh keluar dari kakak, keluar pindah rumah, kamu udah jangan ikut, udah siap. Udah siap? Udah siap lah makanya. Baru udah nekat banget ya, walaupun misalkan keluarga nentang gitu, resiko terburuknya kamu diusir gitu, bodo amat. Ya balik lagi sih kayak udah bodo amat, kayak emang ini pilihanku kayak gitu kan. Bahkan orang tua sendiri nggak tahu jalan pikiran anaknya kayak gimana, makanya tinggal meyakinin aja. Kalau emang udah yakin ini tinggal doain aja, apapun resikonya ya emang kudu dijalanin kayak gitu. Selama ini ada ini nggak? Ada kayak temen atau kerabat gitu yang kayak nentang hubungan kalian gitu, ada nggak? Kalau sejauh ini teman-temanku sih banyak yang suportif, cuma pernah sih satu kali ada yang tahu baru deket aja sama pacarku ini langsung aku nggak mau ya datang ke pernikahanmu kalau misalnya kamu harus pindah agama kayak gitu. Udah kayak ya udahlah diem dulu, udah jangan ngasih tahu aneh-aneh. Tapi kayaknya sih dia udah tahu kalau misalnya aku makin jauh pacarannya sama dia, ya udahlah. Kamu ada saran nggak buat orang-orang yang sekarang lagi ada di posisi kamu, pacaran beda iman, yang nggak tahu harus kemana gitu? Jadi intinya kalau emang di umur kamu yang masih misalnya remaja, kamu deket nih sama pasangan yang beda, ya kamu
pertimbangin lagi lah, soalnya kan hubungan itu nggak mungkin jalan di satu titik aja kan, harus dua ke depannya. Ya itu kamu pertimbangin kalau misalnya lanjut resikonya kayak gini, jadi jangan buat main-main, soalnya kasian juga kan anak orang gitu kan, kasian juga dirimu juga kan, Buang-buang waktu ya? buang-buang waktu, buang-buang duit juga kan, jadi bisa dialokasin waktu umurmu itu buat hal yang lebih penting daripada jagain jodoh orang gitu kan. Oke, benar. Oke, segitu aja yang udah kita tanyain. Sebelumnya ada Instagram nggak? Ada. Instagramnya apa? Farahbil, L-nya 2. Oke. Ini bakal kita tayang di YouTube nggak usah. Nggak salah. Selamat dulu dong. Thank you. Terima kasih.